Halo Sobat Ngampus, kita ketemu lagi nih di tahun 2021. Setelah kemarin kita bertemu di tahun 2020 ya, baru ketemu lagi di tahun 2021 di hari ini. Semoga Sobat Ngampus tetap sehat, terus tetap semangat juga ya di tahun 2021 ini yang dimana kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Dan juga resolusi di tahun 2020 semoga bisa terjalankan di tahun 2021 ini. Oke. Kalau kemarin kita ngomongin tentang kuliah sambil kerja, kita lanjut lagi nih di hari ini. Tema kita hari ini membahas tentang spesialis versus generalis. Ya. Mungkin Sobat Ngampus juga pernah ngalamin nih, atau mungkin ada yang nggak sadar gitu bahwa sebenarnya Sobat Ngampus ini generalis atau spesialis sih gitu. Atau mungkin sebaiknya jadi generalis atau spesialis gitu. Langsung kita bahas aja hari ini dengan bintang tamu kita, yaitu Zikri Yaumil, co-founder dari The Sweet and Sour Studio dan juga marketing strategist at PT Kebab Monster Indonesia. Halo Bang Zik. Halo. Ya, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Gue baru sadar loh, gue pembuka di 2021 ya. Iya, betul. Jadi ini pertama kali kita di 2021. Kita baru mulai lagi. Ada kampus. Halo ya, promosi kampusnya. Ya. Oke. By the way, boleh dijelasin nggak nih The Sweet and Shower Studio tuh apa sih? Mungkin ada sobat ngampus yang nggak tahu gitu ya. Sebenarnya pasti banyak yang belum tahu sih sebenarnya. Karena gue selalu bergerak di underground aja gitu. Jarang di Instagram juga nggak pernah gue update segala macam gitu. Karena emang Sweet and Sour tuh memang di belakangnya klien-klien yang kita bantu gitu. Okay. Gue mau ini deh nge-share ada PPT dikit nih. Oke, boleh. Boleh di-share ininya. Nah, jadi Sweet and Sour Studio itu gue bikin sebuah agensi kreatif. Nah, gue tuh melabeli Sweet and Sour itu sebagai multiverse creative studio. Jadi kata kuncinya di multiverse creative studio. Kalau ada yang suka ngikutin film-filmnya Marvel, jadi MCU kan, Marvel Cinematic Universe, itu kan kayak dia ada multiverse di dalamnya gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih multiverse creative studio? Karena kita punya multi solution buat problem-problem klien-klien kita gitu. Nah, ini sebenarnya yang udah jadi kata kunci pertama kenapa kita hari ini akan bahas generalis versus spesialis sih itu sebenarnya. Nah, kan tadi gue bilang kan ya, kita tuh multi solution gitu, multiverse creative studio gitu. Kita ngerjain banyak dari mulai branding, fotografi, videografi gitu-gitu, motion graphic sampai ke social media management tuh kita ngerjain semua. Jadi memang kayak semacam palu gada sih, cuman nggak semua juga sih sebenarnya. Ada beberapa lini yang kita nggak ambil gitu. Lanjut lagi. Nah, ini kerjaan-kerjaan kita. Jadi kita tuh ngerjain dari mulai F&B sampai ke personalia seseorang. Jadi di sini ada yang tulisannya gede banget tuh, kenali fatal distress, gawat janin pada ibu hamil. Nah, itu gue lagi nge-branding personal branding seorang dokter Opjin gitu. Terus di sebelah kirinya juga ada nih, apa iya biaya hidup itu mahal. Nah, ini gue lagi nge-branding sebuah company gitu. Jadi dari company sampai ke perorangan itu semua kita bisa bantu gitu di Sweet and Sour gitu. Terus beberapa di sebelah kanan sini juga, sebelah kiri sini juga itu ada kayak foto-foto, itu semua kita yang ngerjain juga gitu sih. Nah, di sebelah kanan nih ada yang menarik nih. Jadi dulu kita pernah dipercaya sama ngampus buat ngegarap awal-awal sosmednya si ngampus. Nah, ini nih waktu itu kita ngerjain sosmednya ngampus. Terus lanjut lagi ya. Nah, kalau orang nanya bedanya kreatif studionya si TSS sama, kita singkat Sweet and Sour tuh TSS ya. Bedanya TSS sama yang lain-lain tuh apa sih? Nah, jadi kalau misalkan ditanya sama klien kita,
pasti mereka punya masalahnya kayak gini. Kita tuh cari klien yang punya masalah kayak gini. Dia bilang kayak, Mas, gue pusing banget nih, bos gue nyuruh gue nge-hire tim kreatif gitu kan. Tim kreatif tuh yang komplit lagi, ada strategisnya yang pertama ya kan, ada copywriternya, ada graphic designernya, fotografer, videografer, video editor, motion graphic, banyak deh pokoknya. Itu kalau dihitung ya total gajinya aja berapa gitu kan. Terus dia nanya, bisa nggak sih kita nge-hire satu orang aja tapi bisa semuanya? Gila kali ya. Itu biasanya kalau di lowongan kerjaan grafik di kreatif designer tapi ininya mintanya banyak gitu. Nah, itu kan parah lah misalnya kalau untuk satu orang ngerjain semua kerjaan itu. Nah, tapi di TSS Studio lo tuh bisa dapetin semua itu dengan cara nge-hire kita aja. Jadi hire TSS dengan satu quotation penawaran, lu udah punya tim semuanya gitu buat nge-handle brand lu atau menghandle persona lu. Misalkan lu banyak di YouTuber atau jadi apa, kita bisa juga sih kayak gitu. Nah, sebenarnya itu sih TSS. Thank you. Oke, jadi Sobat Ngampus sudah pada tahu nih ya, sebelumnya pasti nggak tahu nih soal TSS itu apa atau The Sweet and Shower itu apa. Jadi mungkin kalau misalnya Sobat Ngampus yang punya produk gitu ya, atau brand, atau mungkin Sobat Ngampus yang tadi dibilang mungkin bisa YouTuber atau pengen menjalankan konten apapun, mungkin bisa ya dibantu oleh The Sweet and Sour ini. Keren. Betul banget. Oke. Kita open kolaborasi. Oke, open collaborations juga ya. Oke, by the way, sebelum kita masuk ke pembahasan temanya, jadi gue mau ngasih tahu nih, nanti kita ada giveaway, ya, langsung nih, spesial dari Mas Zikrinya langsung. Oke, totalnya ada 8 giveaway, yaitu 3 yang bertanya pertama, secara live, itu Sobat Ngampus bisa dapetin voucher untuk tes Tivin, dan 5 orang yang bertanya di kolom chat, Sobat Ngampus bisa mendapatkan buku ya. Oke, Mas Dikri bisa dijelasin nggak sih? Tadi kan gue bilang tentang Stephen ya. Stephen itu apa sih? Nah, sebenarnya Stephen itu adalah ini ya, apa namanya, alat untuk bisa tahu mesin kecerdasan kita. Jadi mungkin lo tanya, kok gue yakin banget sih gue nih orang yang generalis gitu. Jadi Stephen itu dia alat yang bisa ngetes, bisa tahu mesin kecerdasan kita. Nanti kalian bisa dites. Stephen itu juga singkatan sebenarnya. Jadi ada sensing, thinking. Jadi 5 orang itu dibagi 5. Stephen, sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Nah, nanti kalau misalkan kalian pengen tahu sebenarnya gue nih memang orang yang generalis atau memang harus gue jadi spesialis ya gitu. Karena kan orang masih galau gitu. Nah, Stephen itu menjawab supaya lu nggak galau. Sebenarnya itu sih intinya. Oke, nah ini kan nanti bakal ada giveaway Stephen nih ya. Boleh dijelasin nggak nih Mas Dikri di mana kah atau mungkin kapan kah gitu? Oh iya, sebenarnya Stephen karena masih sebenarnya ini cuman untuk peserta yang ada di Jabodetabek ya sebenarnya. Jabodetabek ya. Kalau Bogor, kalau mau ke Jakarta juga nggak apa-apa sih, karena kita tempatnya adanya di Kemang gitu. Nanti harus datang ke sana buat tesnya gitu. Jadi ya, buat yang ikutan, kalau bisa yang dari Jabodetabek gitu ya. Oke, terus tadi juga ada 5 buku ya. Ini boleh dikasih tahu nggak nih bukunya, buku apa aja sih gitu? Oh ya, bukunya sebenarnya ada 5, cuman dari 5 itu ada 3 buku. Yang pertama ada buku ini nih, buku Meretas Jalan Menuju Al-Quran. Nah, terus ada buku Stephen. Satu lagi mana ya? Waduh. Ada satu lagi tuh buku tentang bisnis. Gitu sih. Oke. Ada 5 bukunya. Jadi terus pantengin ya buat Sobat Ngampus nih yang sekiranya pengen tes Stephen, penasaran gitu kan, mau jadi generalis atau spesialis, mungkin bisa tertebak dari situ ya. Ya. Oke, lanjut nih. Masuk ke pembahasan utama ya. Oke. Generalis sama spesialis itu bedanya apa sih? Dan orang bisa disebut generalis dan juga spesialis itu seperti apa? Kalau gue sebenarnya bukan expert untuk ngerti-ngertiin sesuatu ya, cuman karena gue orangnya ini aja sih, kayak yang jalan aja gitu sebenarnya. Tapi setahu gue kalau orang yang generalis itu
karena gue mengakui diri gue sebagai generalis, jadi gue mulai dari generalis dulu nih. So gue kalau generalis itu mereka tuh fokus, jadi multifokus. Jadi dia ngerjain beberapa hal, dia bisa beberapa hal, cuman memang kelemahannya itu adalah di fokus gitu. Nah, kalau spesialis dia bisanya di satu hal, misalkan kayak graphic designer yang spesialis tuh gimana sih gitu, graphic designer yang ngerjain cuman UI UX doang. Nah, jadi cuman UX. Nah, itu graphic designer yang spesialis banget itu. Nah, kelemahannya spesialis di mana sih? Di volatility gitu. Jadi dia misalkan ada job banget nih, ada job yang ngerjain jobnya itu sebenarnya kayak animasi gitu. Nah, dia nggak bisa ngerjain karena dia memang fokusnya di UI UX gitu. Nah, kalau gue sendiri, kenapa gue kan kalau generalis itu kan ini ya, apa namanya, fokusnya banyak, tapi kelemahannya jadi berantakan gitu. Maksudnya terlalu banyak fokus, apakah nanti nggak jadi berantakan? Nah, gue sebenarnya di TSS itu gue tadi gue bilang di TSS itu multi. Nah, kata kuncinya di multi. Jadi gue memang membangun perusahaan gue sendiri itu udah arsitekturnya itu udah arsitektur generalis gitu. Jadi udah emang generalis. Jadi di saat gue ini sebenarnya gue tuh nggak bisa apa-apa gitu. Jadi di TSS, tim TSS tuh yang spesialis mereka adalah pedang-pedangnya TSS gitu. Jadi gue nih yang generalis, menggunakan generalis gue supaya tahu, supaya ngerti cara mereka kerja gimana. Itu yang gue gunain sih. Kenapa gue pengen banget jadi generalis supaya kerja gue tuh bisa ngerti semua teman-teman gue yang ada di TSS gitu. Gitu sih. Oke. By the way, kan lu generalis nih tadi lu bilang ya. Lu memilih untuk menjadi generalis apa memang ingin ada kepikiran jadi gue akan menjadi spesialis ujungnya gitu? Ya. Dulu gue sempat kayak gue pengen deh bisa sama satu hal gitu kan. Pengen banget bisa satu hal. Gue tuh bisa banyak hal. Jadi banyak teman-teman gue sampai orang tua juga bilang, sampai orang tua gue pun masukin gue kuliah aja, dia bilang kayak gini. Dia bilang, kamu yakin ini ngambil kuliah ini gitu? Nanti nggak ganti lagi di tengah-tengah jalan. Jadi karena memang orang tua gue tuh tahu banget, gue tuh orangnya yang ngerjain banyak hal gitu dan gampang bosen gitu. Jadi semuanya gue kerjain dari mulai kayak desain IT terus sampai ke kayak marketing gitu-gitu semua gue pelajarin gitu. Nah, kenapa akhirnya gue berserah diri, gue jadi generalis aja. Itu sebenarnya salah satu kuncinya dari gue pas tes Steven itu. Nah, jadi di Steven itu ada satu mesin kecerdasan namanya insting. Nah, insting itu satu-satunya yang berpikir bukan pakai otak kanan, otak kiri, tapi pakai otak tengah. Nah, orang-orang insting itu memang dari lahirnya adalah generalis gitu. Jadi di situ gue udah, oke, galau gue udah satu, udah luntur nih. Jadi tinggal gue ngasah aja gue tuh orang yang memang orang yang multifokus, orang yang bisa banyak hal walaupun gue jadinya setengah-setengah gitu. Ya udah gue nggak apa-apa, yang penting gue ngasah apa yang gue bisa ya. Yang gue bisa adalah ngerti banyak hal gitu. Gue ngasah apa yang gue bisa. Gue nggak perlu, kalau misalkan kita diketemuin sama pisau gitu ya, pisau kan Iya. atasnya itu bawahnya itu kan tajam, atasnya itu kan tumpul ya. Nah, yang tumpul itu kelemahan kita gitu. Yang tajam itu keunggulan kita. Nah, kalau misalkan kita mau kalau misalkan pisaunya tumpul, kita ngasahnya kan yang tajamnya, bukan yang ngasah yang tumpulnya gitu. Kalau kita ngasah yang tumpulnya bisa nggak sih? Bisa aja gitu. Tapi nanti saat kita taruh pisaunya terus kita mau pakai, kita jadi bingung mana nih yang harusnya dipakai buat motong dagingnya atau motong sesuatunya itu. Atau malah jadi kalau kita ngasah, kita bersusah payah nih mengasah kekurangan kita gitu, ngasah si bagian yang tumpul tadi gitu, malah jadi bisa bahaya buat kita sendiri gitu. Jadi atas bawah tajam gitu sih. Makanya gue kayak oke, nggak apa-apa gue jadi generalis, tapi gue punya tim yang spesialis, jadi dia bisa ngerti banyak hal. Nah, makanya gue menggunakan banget generalis gue ini buat jadi apa namanya, leader yang baik gitu. Karena kalau misalkan dulu gue kerja di tempat orang, gue selalu bilang kayak gini, parah deh, dulu gue kerja sebagai graphic designer, pernah mikir ke bos gue kayak gini, parah, bos gue nggak ngerti nih ngerjain kayak gini, diminta 2 jam selesai, padahal kan ini harus sebenarnya ini bisa
bisa diselesainya 3 hari gitu loh. Kadang juga ada manajer gue ngasih kerjaan ke gue kayak gini, Jik, ini kerjaan desain, deadline-nya 2 minggu ya. Sebenarnya kerjaan itu bisa gue kerjain 2 jam gitu. Nah, itu tuh gue gunain buat kayak gitu. Jadi gue cuman, kalau misalkan lu semua pernah nonton film Avenger, pasti kayaknya pernah deh gitu. Di situ Ant-Man bilang ke Black Widow gitu, di sini ada yang ngerti quantum physics nggak? Terus Black Widow jawab, only to start the conversation. Jadi sebenarnya jadi generalis itu untungnya di situ gitu. Oh, oke. Berarti kalau yang gue tangkep ya, generalis itu malah lu bisa bawa seorang spesialis untuk bekerja sama-sama lu, dan lu mengerti gitu ya. Maksudnya, ibaratkan lu punya perusahaan nih gitu kan. Nah, lu punya seorang generalis. Nah, lu bisa ajak teman-teman lu sebagai spesialis ini untuk membangun perusahaan ini gitu ya. Betul. Ya, oke, keren. Emang, ya cukup membuka nih. Ya, oke. Karena tadi lu bilang kenapa gue akhirnya kenapa gue yakin banget gue jadi generalis gitu, karena gue tahu gue sebenarnya nggak bisa apa-apa. Jadi gitu, gue menyerah sama kelemahan gue. Nggak apa-apa, gue cuekin aja kelemahan gue tuh fokusnya banyak, jadi gue nggak bisa jago banget di situ misalnya gitu. Gue bisa desain, gue bisa edit video, gue bisa foto, tapi gue bukan yang orang paling jago di situ. Nah, cuman gue cuekin itu semua, gue asah yang paling gue jago gitu. Oke. Keren. Oke, lanjut nih ya. Kan kita bicara, tadi kan mungkin lu berbicara secara karir ya, maksudnya lu berbicara di bidang karir lu nih. Menurut lu, generalis dan spesialis itu bisa nggak sih di luar daripada bidang karir ini? Bisa banget sih. Sebenarnya memang kalau gue memang pasti bakal ngomongnya ke karir sih, karena itu si generalis ini memang gue aplikasikan di TSS yang mana itu perusahaan gue sendiri gitu. Gue selalu mengaplikasikan generalis itu di perusahaan gue gitu. Tapi kalau misalkan di kehidupan sehari-hari deh gitu, misalkan generalis gitu ya, kita gue kalau misalkan nongkrong, gue bisa nongkrong sama anak kecil yang di bawah umurnya sama gue, bisa nongkrong sama emak-emak, bisa nongkrong sama bapak-bapak, bisa nongkrong sama komunitas mobil, bisa nongkrong sama komunitas sepeda, bisa nongkrong sama komunitas IT, sama komunitas seni. Itu gue bisa nyambung karena gue pelajarin mereka semua gitu. Nah, itu nanti di situ ujung-ujungnya apa? Gue nongkrong nih sama komunitas mobil gitu. Ujung-ujungnya mereka punya perusahaan atau mereka pengen di personal branding, ujung-ujungnya jadi klien TSS lagi. Jadi gitu sih sebenarnya. Ya itu, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari gue kayak gitu sih, karena gue main sepeda, gue terus ikut komunitas motor, terus gue suka ngulik-ngulik di Instagram tuh suka ngulik-ngulik kayak arsitektur kayak gitu-gitu. Jadi buat ngebuka pembicaraan, gue selalu tahu apapun itu pembicaraannya gitu. Bahkan sampai ke teknik-teknik, misalkan teknik metalurgi gitu. Mungkin bisa kalau gue pelajarin kita bisa ngobrol tuh. Sayang aja gue pelajarin itu. Ya. Oke. Berarti ini juga menjadi satu nilai plus ya, menurut gue ya. Maksudnya kayak lu sebagai generalis bisa nongkrong di mana aja itu. Let's say kayak tadi lu bilang kan, lu bisa nongkrong di komunitas A, B, C gitu. Dan itu menjadi koneksi ya untuk bisnis lu gitu kan. Menjadi koneksi untuk mendatangkan keuntungan di bisnis lu. Betul. Ternyata ini juga ya, maksudnya membuka jalur malah gitu kan. Bukan berarti banyak gini ya, karena banyak orang yang bilang kayak, wah lu nongkrong macem-macem banget ininya, lu bener nggak sih sama sini sama si A gitu kan. Malah justru jadi koneksi ya. Iya bener. Ya. Teman-teman gue pasti ini bukan gue nyadar kalau teman gue banyak. Cuman teman-teman gue jadi mereka tahu kayak lu teman lu banyak banget sih gitu. Nah, gue tanpa sadar sih sebenarnya dari gue SD sampai gue sekarang ini, gue tanpa sadar teman gue ternyata banyak banget gitu kalau gue tulis gitu. Nah itu karena gue memang nggak menutup kayak gue maunya nongkrong sama anak-anak IT aja deh. Gue kuliah gue IT. Cuman gue di kampus gue ikut komunitas radio. Kan gue kuliah di Budi Luhur ya.
Di Budiluhur tuh ada radio namanya Radio Budiluhur. Nah, gue kuliah gue IT, harusnya gue ikut komunitas kayak komunitas Linux, komunitas kalau enggak himpunan-himpunan yang IT gitu. Tapi gue nggak mau karena ya itu pasti gue udah otomatis bakal ketemu sama orang-orang itu di kuliah gitu, di ruangan kelas. Gue maunya nongkrongnya sama apa ya, orang-orang seni deh gitu. Gue nongkrong sama anak-anak Radio Budiluhur, sama anak-anak DKV gitu, sama anak-anak skate gitu kan, di kampus gue ada skate park gitu kan. Gue nongkrong sama anak-anak skate, sama anak-anak Persija gitu, anak-anak supporter Persija gitu kan. Kebetulan emang gue suka Persija gitu. Nah, kayak gitu-gitu ngebuka ini sih, ngebuka peluang banyak banget karena sebenarnya kita jalannya hidup ini tuh sebenarnya kalau mau jalanin bisnis gitu ya, kunci utamanya link gitu. Nah, gue mengencourage itu semua. Gue belum pernah tuh namanya ngelamar kerja, gue belum pernah ngelamar kerja. Semuanya itu kekuatan orang dalam, karena itu real deal. Itu kekuatan orang dalam itu benar-benar apa ya, real deal. Nah, gue dapetin kekuatan orang dalam itu dari mana sih? Ya dari link-link yang gue bangun gitu. Gue main sama orang ini, gue main sama orang ini gitu. Kayak gitu sih. Oke. Nah, justru ada pertanyaan yang pengen gue tanyain banget nih. Lu kan tadi bilang IT ya, jurusan IT. Iya. Sedangkan bisnis yang lu jalanin nggak IT lah, istilahnya lu bidang kreatif gitu. Nah, ada nggak sih bidang IT yang lu dalami gitu? Sebagai seorang generalis mungkin gitu kan? Sebenarnya gue waktu kuliah aja, waktu kuliah, waktu gue kuliah, gue lebih banyak belajar nyari tahu apa sih yang nanti kita bakal kerjain kalau kita belajar kuliah IT gitu. Jadi kebanyakan yang terjadi waktu gue kuliah itu gue nggak belajar banyak gitu. Gue nggak ngerti banyak gitu. Gue ngerti bikin aplikasi pakai Android Studio gitu, gue bisa ngerti gue gitu. Bahkan TA gue pun itu gitu. Terus tapi gue jadi lebih kayak dari dulu memanfaatkan teman gue yang banyak dengan teman gue yang banyak gitu. Jadi teman gue di IT banyak, teman gue di pasar yang bakal digunain sama anak-anak IT ini banyak. Jadi gue keseringannya dulu waktu kuliah, gue tahu nih teman gue bisa bikin website gitu. Gue tawarin lah ke orang yang butuh website. Gue tahu teman gue bisa bikin kayak POS atau bisa bikin kayak mesin kasir atau segala macam. Gue tawarin lah ke toko-toko yang butuh kayak gitu. Ya itulah, itu inian gue lah. Celah gue gitu buat ini di kuliahan gitu. Oke. Jadi gini ya, berarti apa ya, seorang misalnya contoh banyak orang kan yang kayak gue kuliahnya di sini nih, pengen nyoba ke sini itu, takut ini takut itu, malahan kayak gue menyontohkan dari lu gitu kan, bukan berarti bidang kuliah yang lu ambil menutup lu untuk kesana kemari gitu kan ya. Banget sih. Berarti apa yang justru yang lu niatin bahkan lu pelajarin gitu kan bisa lu garap juga gitu. Contohnya ya ini Zikri. Gue pernah salah satu klien gue, dia ini apa namanya, dia kuliah di IPB yang mana itu pertanian banget kan, dan Ya, dia ya. memang jurusannya pertanian gitu. Terus dia jadi klien gue, dia itu kerja di SGM, di susu gitu, jadi di marketing manager, dan itu bisa banget di industri pun terjadi hal kayak gitu. Oke. Berarti ini jangan suka terpaku ya sama apa. Kalau gue kuliah di sini gitu. Ntar mau coba Jurusannya sini. ini, oh gue salah jurusan nih gitu. Iya. Biasanya kan banyak kan tuh ya. Ngulang atau apa gitu-gitu. Dalemin atau pelajarin itu menjadi satu kewajiban kita kalau di kuliah gitu ya. Cuman kita juga nggak bisa asal di situ aja gitu. Mungkin bisa lebih dicari lagi. Mungkin bukan passionnya kan. Oh iya benar. Karena ini kalau gue akhirnya menemukan sampai sekarang sih, menurut gue nggak tahu passion gue apa, beneran. Oh Beneran. malah lu nggak tahu ya passion lu apa? Nggak tahu. Tapi gue akhirnya berserah diri gitu. Maksudnya ya apa gue harus fokus nyari-nyari passion gue apa gitu loh. Kenapa gitu? Kenapa gue harus kayak gitu? Gue gue gini, gue punya army of specialist gitu sekarang. Yes. Ya, penting gue bisa gimana caranya gue nyalurin mereka semua ke kerjaan di spesialisasinya mereka gitu. Oke.
Justru karena lu tahu berbagi bidang ya, bisa punya army gini. Ya. Oke. Lanjut nih ya. Ini kan tadi lu bilang lu as a generalis ya. Menurut lu ada nggak sih gitu kayak langkahnya lu buat menuju ke generalis gitu? Apakah mungkin lu pernah tadi kan mungkin lu pernah bilang ya lu pengen jadi spesialis gitu kan? Apakah ada jalan yang lu apa namanya tuh ya? Lu langkahi dulu gitu ya? Untuk menuju ke situ, apa lu memilih langsung sebagai generalis aja gitu? Gue udah mikir, oh gini benefitnya banyak gitu. Apa gimana tuh? Tadinya ya gue dari kecil taunya kayak gitu, gue suka belajar apa hal gitu. Terus apa namanya tuh, gue pengen deh bisa satu hal gitu. Kayak misalkan gue dulu SMA gue ngeband, gue bisa main alat musik segala macam. Tapi gue nggak paling jago gitu. Tapi gue pengen banget nih, gue pelajarin gitu. Terus gue kuliah IT, gue ngoding, wah gue bisa nih jadi jago gitu. Akhirnya ujung-ujungnya gue nyerah. Gue belajar aja nggak apa-apa. Gue sebisa gue aja. Karena gue bukan orang pintar gitu. Gue tahu gue bukan orang pintar. Gue manfaatin kebisaan gue. Ternyata setelah gue tulis nih di buku gitu. Kebisaan gue ini kebisaan gue. Pas gue teliti lagi, ternyata gue cuma bisa satu. Gue cuma bisa ngumpulin tim doang. Itu doang yang gue bisa. Gue bisa ngumpulin tim, di mana tim itu adalah tim yang benar-benar perorangan adalah spesialis di bidang masing-masing. Nah, gue tawarkan lah ke orang yang memang bukan orang kayak gitu. Oke, berarti lo menjadi seorang generalis ini bukan diniatkan ya, bukan berarti lo udah gue jadi generalis gitu karena gue tahu gini-gini. Apa memang seiring berjalannya waktu aja gitu. Gue dulu pengennya gue niatinnya jadi spesialis. Ternyata seiring berjalannya waktu gue salah gitu. Gue malah mengasah bagian pisau gue kumpul gitu. Ya. Oke. Lanjut lagi nih ya. Kalau misalnya nih, anggaplah kalau misalnya kita sebagai spesialis, ternyata pekerjaannya nih nggak cocok gitu kan sama kita. Terus apakah kita bisa nih loncat langsung ke seorang generalis, which is harus pelajarin beberapa hal yang mungkin kita belum tahu. Mungkin lu paham kan dengan beberapa hal yang mungkin lu belum tahu ujungnya seperti apa atau mungkin deep-nya seperti apa. Itu bisa nggak sih semisal kita mau belajar loncat ke seorang generalis dari spesialis? Sebenarnya kalau lu mau langsung gue mau jadi generalis aja, sebenarnya emang langkahnya banyak ya sebenarnya. Karena lu bertahun-tahun misalkan lu cuma belajar di hal itu doang, misalkan kayak tadi gue bilang desainer, lu cuma belajar lu ngulik banget ya, sampai dalam banget lu ngulik UI UX misalnya gitu. Tiba-tiba lu pengen banget nih ngerjain motion graphic, atau lu pengen ngerjain video juga, atau yang benar-benar jauh berbeda, misalkan social media management gitu. Ya, lu sebenarnya ya lu harus belajar sih. Cuman kalau gue lu ini aja sih, lu harus apa namanya, tahu porsi diri masing-masing gitu. Lu bisa nggak multifokus? Karena misalkan lu orang yang sebenarnya lu dari lahir adalah spesialis gitu, terus lu maksain jadi generalis, gue pengen bisa banyak hal gitu, malah jatuhnya lu setengah-setengah dan berantakan. Gue pernah di tahap itu gitu, gue pernah di tahap gimana anjir, semuanya gue kerjain dan semuanya jadi berantakan, malah nggak dapat apa-apa jatuhnya gitu. Tapi kalau memang yang lu masih galau lah ibaratnya gitu, gue juga sampai hari ini pun gue masih belajar ya, gue masih menggalaukan diri gue sendiri. Karena kalau misalnya kita ngerasa udah bisa, pasti apa namanya tuh, pasti kita ngerasa kenyang gitu. Kalau kenyang kita nggak nyari lagi caranya makan gimana gitu kan. Nah, kalau misalkan lu akhirnya berpikir gue pengen deh jadi generalis gitu, ya menurut saran gue sih lu harus main sejauh-jauhnya gitu, main seluas-luasnya, lu main sama siapa aja, lu jangan kayak lu mau ke tempat ini lu segen. Gue pun dulu gitu anjir, sampai hari ini mungkin masih ada segennya gitu. Gue ya, nih gue fun fact nih buat lu semua nih, ini gue memalukan sebenarnya. Lu kalau tahu M Block di Jakarta, gue aja ke M Block tuh segen, tau gak lu?
Karena Kenapa tuh? segennya kenapa? Karena gue takutnya apa? Komunitas di sana tuh nggak sama gue gitu. Misalnya orang-orang yang ada di sana tuh nggak sama ini gue gitu, sama eh, gimana ya? Sama cara cara main gue lah ibaratnya gitu. Gue segen aja gitu. Padahal ketika gue ada di sana, anjir seru banget di sini orang-orang kreatif isinya segala macam gitu. Oke, berarti Gitu sih. gue ada satu pertanyaan di mana gini nih. Ada orang introvert gitu ya. Ya. Dia, let's say dia spesialis gitu lah. Nah itu menurut lu gimana tuh? Akankah orang itu mempunyai apa ya? Maksudnya tuh lebih kayak punyai benefit sendiri untuk dia apa? Apakah menurut lu lebih baik seperti apa gitu? Hmm, ini berarti introvert di sini lebih ke habitnya dia ya. Ya, Karena sebenarnya percaya nggak percaya, introvert dan extrovert itu habit lu doang. Itu habit lu doang. Gua kalau misalkan gue nih bisa dibilang gue sekarang udah jadi ambivert dan gue kayak mensengajakan itu gitu. Gue kalau misalkan di rumah, gue bisa sendirian, me time, ngeteh sendiri gitu bisa. Tapi kalau udah di luar, gue ngobrol sama orang, nggak berhenti berhenti pun bisa gitu. Kayak gue yang mau nggak orang nggak kenal gue sapa gitu. Gue belajar sama temen gue namanya Haga. Dia tuh suka kayak gini. eh Ketemu orang di jalan disapa sama dia. Nah itu kan orang ekstrovert banget ya kayak gitu ya. Nah gue tuh bisa melakukan hal kayak gitu, bisa juga di waktu yang lain gue nggak mau melakukan hal itu karena gue ngerasa eh, apa namanya tuh kayak sisi sisi introvert gue keluar gitu. Nah sebenarnya ya kita tuh makhluk sosial tau. Kita makhluk sosial. Eh Istri gue dia dulu waktu di kuliahan dia itu nggak pernah ngobrol sama sama teman kosannya dia. Padahal depan-depanan tuh kosannya. Jadi bisa dibilang dia itu introvert gitu. Tapi main sama gua yang orangnya keluar banget, yang orangnya kalau ngobrol sama sama orang tuh bisa berjam-jam, kalau bahkan kita nggak ada topik, gue bisa cari topik yang lain lagi gitu. Dia jadi sekarang kalau ketemu orang ya hayu aja gitu. Nggak jadi kayak asosial kayak sebelumnya gitu. Jadi kalau gue bilang kalau misalkan lu bilang lu gue intro, gue malu sebenarnya itu habit lu aja sih gitu. Tapi memang ada orang orang itu beneran ada yang introvert dan extrovert. Tapi lebih kepada gini, kalau gue butuh energi, kalau introvert ya, introvert itu kalau ngecas energinya dia kembali ke dirinya sendiri. Tapi kalau extrovert ngecas ngecas energinya dia keluar gitu main. Sebenarnya di situ doang sebenarnya kalau extrovert introvert itu. Jadi jangan takut walaupun lu ngerasa diri lu introvert, lu bisa kok jadi generalis. oke. Uh, ada lagi pertanyaan nih. Berarti gua ingin menanyakan satu nih. Hmm. Kalau misalnya ada kan orang kayak idealis sama realistis nih ya. Nah Hmm. itu mempengaruhi seseorang untuk mengetahui tentang generalis atau spesialisnya itu gimana sih kira-kira? Kalau gue gue bahkan sama bos gue Ya. pernah dibilang gue tuh orang yang idealis parah. Nah Oke. sebenarnya itu. Nah kalau misalkan berpengaruh atau enggaknya kayaknya nggak banyak pengaruh ya menurut gue. Gue idealis parah gitu. Eh, Mungkin aja gue punya idealisme, gue nggak mau temenan sama nih orang. Oh gue nggak mau nih temenan sama kayak gini. Gue ya sekarang nih ya gue berusaha banget. Sorry ada alarm. Oke. Gue berusaha banget ya buat gue jadi alay gimana caranya ya gitu. Karena gue selalu nyari-nyari yang keren aja gitu, yang niche banget gitu. Gue sukanya tuh gitu. Tapi sekarang gue berusaha jadi alay gimana ya? Jadi gue biar tahu eh, orang-orang yang ngikutin Raffi Ahmad tuh pola pikirnya apa ya gitu. Eh, jangan 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 yang nyari-nyari orang-orang yang ngikutin Ias Lawrence tuh pola pikirnya oh kayak gini gitu. Tapi gue pengen tahu nih orang-orang yang eh, ngikutin acara-acara di RCTI atau di kayak sinetron-sinetron gitu yang pasar banget gitu ya. Pola pikirnya apa tuh? Itu tuh menarik sebenarnya gitu. Jadi menurut gua bahkan realistis dan idealis itu garisnya semu. Jadi menurut gua pengaruhnya nggak banyak sih buat kita mau jadi spesialis atau mau
mau jadi generalis gitu. Oke. Lanjut lagi nih ya. Tadi kan lu udah menunjukkan bahwa lu adalah seorang generalis gitu ya. Yang dimana lu memahami, mendalami atau memahami nih gue bilangnya. Menurut lu? Gak ya? Ya pokoknya menjalani berbagai bidang atau mengetahui berbagai bidang karir gitu ya. Pernah nggak sih lu capek gitu kayak, aduh pusing nih gitu ngurusin ini gitu? Pernah banget. Bahkan terjadi nggak jauh dari awal-awal pandemi. Jadi ketika kan tadi gue bilang, gue punya army orang-orang spesial yang bisa gue jual kemana-mana gitu. Nah, gue pernah di tahap dimana anjir capek banget ya ngurusin orang doang gitu. Ngurusin gue sendiri kapan gitu. Nah, setelah gue pernah sampai di tahap dimana gue cut semua klien-klien gue. Beneran deh, itu gue pernah cut semua klien-klien gue cut semua klien gue mau cuman ngerjain hal-hal yang bisa gue kerjain sendiri, jadi yang enteng-enteng aja tapi cuannya gede gitu. Oke. Nah, pernah tuh gue di tahap itu. Tapi ujung-ujungnya gue sekarang malah sadar gitu. Kadang beberapa orang memang ada yang memang dari lahirnya harusnya lu ngebantu orang terus gitu. Jadi harusnya lu nggak boleh capek ngebantu orang, emang lu ditakdirinnya kayak gitu. Nah, gue bahkan gue beberapa 1 bulan ini deh gue kayak ditegur sama si yang maha kuasa lah gitu. Kayak ngapain gue nggak ngurusin orang-orang lagi, orang-orang itu butuh lu semua gitu misalkan. Ya gue akhirnya sekarang uh, udah ngelewatin lah fase-fase kayak gitu, capek-capek segala macam, memang gue ditakdirinnya begitu, ya udahlah jalanin aja. Sama kayak gue menghakul yakinkan, oh, gue generalis aja sih slow gitu. Oke. Oke, nih lanjut lagi nih. Lu pernah nggak sih minder gitu kan? Lu kan seorang generalis gitu ya. Melihat spesialis tuh lu minder nggak sih? Asli cuy, bener bener deh. Tapi rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Itu beneran itu apa namanya, kata-kata itu real deal, itu real shit. Bener, itu rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Lu temen lu bisa gini, lu jadi pengen, kalau misal apalagi lu generalis ya, pengen banget bisa belajar kayak gitu jadinya lu. Itu inian apa namanya? Eh kalau kita turutin bisa jadi bahaya. Menurut gua ini aja lah. Lu harus ada masa di mana buat lu tuh berserah sama diri lu sendiri gitu. Jangan kayak wah anjing keren banget. Kok kalau lu nanya kayak gitu, sebenarnya gue, apalagi gue gitu, teman-teman gue semuanya spesialis, gue doang yang generalis. Gimana gue nggak ngiri gitu kan? Ya cuman kalau gue cuman ngiri terus tanpa gue melakukan sesuatu, ya gue jadinya follower mereka aja gitu. Oke, berarti bicara tentang manajemen ego sendiri ya. Gimana lu melihat orang lain bisa ini, bisa itu. Kalau lu emang sebenarnya iri ya pasti gitu kan. Cuman manajemen ego lu lagi, balik lagi. Oh, gue menjadi generalis bisa ini, bisa itu. Mungkin gitu ya. Ya, oke. Nah, lu kan punya satu perusahaan kreatif lah ya, istilahnya ya. Nah, The Sweet and Sour Studio nih, apa sih yang bikin lu pengen membuat Sweet and Sour Studio ini? Nah itu karena fokusnya TSS itu ngebantu. Karena agensi itu sebenarnya agensi seluruh dunia kali ya. Agensi itu ada buat ngebantu. Nah, gue fokus ternyata ngebantu. Jadi gue pengen banget bantu banyak orang gitu dalam satu waktu. Kalau gue cuma kerja di satu tempat, gue cuma ngebantu satu tempat itu doang. Nah, kalau gue berpikir apa ya yang bisa gue lakuin supaya gue bisa ngebantu banyak orang, tapi dalam satu waktu. Nah, gue pernah juga kerja di agensi, jadi itu gue nemuin gitu. Jadi gue pernah kerja di brand, pernah kerja di settle company, pernah kerja di startup. Nah, dari beberapa itu gue jadi tahu, oh kalau misalkan gue mau ngebantu banyak orang dalam satu waktu, bisa 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 aja gue jadi perusahaan yang gede banget gitu, atau
gue jadi bikin creative agency. Nah, gue pilih bikin creative agency gitu. Karena kan creative agency itu perusahaan jasa gitu. Itu sih sebenarnya kenapa gue pilihnya bikin bisnisnya ituan. Oke. Di TSS ini berarti lu udah tahu ya bahwa bahwasannya lu punya teman nih, misal contoh gitu kan, lu punya teman yang bisa A B C D E F G pada bidangnya, spesialis gitulah. Dan lu mengetahui bahwa lu juga seorang generalis. Gitu ya. Bisa dibilang. Nah, itu gue taunya karena anak-anak TSS tuh gue tesin Steven semua. Oh, justru dari Steven ini ya, lu bisa membangun ini emang karena Steven ini. Iya benar, karena jadi gue bisa tahu. Soalnya kalau Steven itu sebenarnya bukan cuman mesin kecerdasan kita sendiri yang diketahuin, tapi gimana cara kita komunikasi sama dia gitu. Kalau orang insting ngobrol sama orang thinking gimana sih caranya gitu. Kalau orang insting ngobrol sama orang sensing gimana sih caranya gitu. Karena memang kalau lu ngerasa gue clash mulu sama orang ini nih, bisa jadi lu memang gini, kalau orang sensing sama orang insting, gue insting kan. Orang sensing ketemu sama orang insting itu memang clash mulu. Nah, kalau gue tahu dia sensing, jadi gue harus bisa ngalah dong. Gitu kan. Nah, itu yang terjadi sih jadinya di TSS. Jadi semua komunikasi bisa terjalan dengan baik. Gue juga tahu kemampuan dia masing-masing. Misalkan dia itu thinking. Thinking itu kayak orang thinking itu chemistry-nya itu memang jadi CEO gitu. Dia harus jadi pemegang dia harus punya anak buah gitu. Nah, gue tempatin orang thinking di tempat yang punya anak buah gitu. Nah, kalau misalkan kayak orang insting tuh sebenarnya chemistry-nya adalah jadi tangan kanan terbaik gitu. Ya udah gue tempatin orang insting, gue tempatin tempat tangan kanan gitu. Ada yang intuiting bikin dia tuh orang yang kreatif kayak kayak ini Steve Wozniak itu yang nyiptain Apple bareng sama Steve Jobs. Steve Wozniak itu dia orang intuiting. Nah, orang-orang kayak gitu yang taunya bikin inovasi segala macam gue tempatin di tempat kayak gitu gitu loh. Jadi gue nggak salah nempatin teman-teman gue di TSS gitu. Oke. Ini lu kan selain di Sweet and Sour ini, lu kan kerja juga di PT Kebab Monster Ya, Indonesia ya, betul betul. sebagai marketing strategis. Nah, ini kan satu bidang yang lu kerjain kan, bukan berarti lu mengatur semuanya di Kebab Monster Indonesia ini kan, PT Kebab Monster Indonesia. Lu bisa bilang lu sebagai marketing strategis as a spesialis gak? Nah, gini. Sebenarnya generalis itu punya spesialisasinya masing-masing juga. Sebenarnya. Sebenarnya. Karena generalis itu kan umum, cuy. General itu artinya umum. Ya. Nah, tapi dari yang tadi gue bilang, gue tuh nulis kebiasaan gue apa aja sih. Kebiasaan gue apa aja sih itu. Nah, gue temuin, gue tuh paling bisa ngomong sebenarnya. Ngomong sama apa namanya ngatur tim. Nah, makanya itu gue gunain banget. Gue jadi marketing strategisnya Kebab Monster gitu. Jadi gue di Kebab Monster, gue jadi marketing strategis. Kerjaan gue tuh bikin komunikasi buat keluar gitu. Komunikasi apa sih yang harusnya Kebab Monster lakuin gitu. Karena kalau di Kebab Monster tuh ada ikonnya, si Mimonnya tuh, ada monster gitu. Nah, Mimon itu gue pikirin gimana cara dia ngomong ke orang lain gitu. Nah, customer banyak banyak banget ya. Maksudnya ada yang customer anak sekolah, ada yang anak kantoran, ada yang eh, bahkan kayak akamsi atau ibu rumah tangga gitu-gitu. Nah, jalur komunikasinya lu harus generalis. Lu nggak bisa Mimon tuh maunya cuman ke anak kampus doang gitu. Atau Mimon bahasanya bahasa anak gaul sampai ibu-ibu nggak ngerti apaan sih ini Instagramnya Kebab Monster. Nah, itulah di situ gue manfaatin di generalis gue itu. Komunikasi yang umum. Gitu. Oke. Berarti bisa gini ya, kalau yang gue tangkap adalah, berarti bisa aja lo menyebut diri lo sendiri as a spesialis, tapi lo mempunyai jiwa generalis. Begitu. Bisa ya? Begitu, Ya. benar-benar. Ya. Jadi gini nih ya, bukan berarti lo as a generalis ya udah generalis, lo sebagai spesialis ya udah spesialis. Tapi bisa aja gitu kan, orang tuh punya diri sebagai spesialis juga, sebagai generalis juga gitu ya. Ya. Oke. Tapi gini, bisa nggak ya? Semisal kalau misalnya kita
tahu nih bidang-bidang kita sebagai generalis gitu. Kita tahu bidang-bidang yang kita jalani gitu. Bisa nggak sih menurut lu semua bidang itu kita dalami dan kita bisa bilang bahwa kita adalah spesialis di bidang-bidang tersebut? Kayaknya dong ya. Lu kalau jadi sampai di tahap level itu, gue jadi Lucy anjir. Otak gue udah 100% digunakan kayaknya. Karena itu kayaknya, wah, gue bingung juga tuh bisa apa enggak ya. Itu kayak gitu. Karena kalau misalkan lu bisa, tapi gue bakal salut sih sama orang yang bisa kayak gitu. Yang tadi gue bilang, lu kalau generalis, kalau misalnya lu banyak fokus cuy. Kalau lu nggak jalan itu dengan baik, berantakan hidup lu beneran deh. Berantakan hidup lu. Nggak ada yang lu bisa sama sekali jatuhnya. Gitu. Makanya kalau misalnya ada orang yang dia oke, gue jalanin, gue jalanin ini juga, gue jalanin ekspor impor, gue jalanin bisnis UMKM. Nah, kalau ada yang bisa begitu, pasti dia orang hebat banget. Pertama, kedua, mungkin otaknya udah kayak Lucy. Oke. Berarti mungkin gini ya, mungkin dari beberapa bidang bisa lah ya satu atau dua yang menjadi spesialis. Kalau itu yakin sih, Bro. Make sense lah ya kalau gitu. Ya, oke. Oke, lanjut. Menurut lu nih, bagaimana sih seorang spesialis dan generalis itu bisa sama-sama diuntungkan? Berpikirnya tuh kayak, oke, gue jadi spesialis, gue bisa ini. Gue generalis bisa ini. Nah, menurut lu tuh gimana? Supaya bisa sama-sama menguntungkan gitu. Sebenarnya sih sedikit banyak udah gue jawab sih sebenarnya ini. Tadi gue bilang karena mereka punya spesialisasi masing-masing gitu kan. Gue spesialisasi gue tapi gue generalis gitu. Gue bisa ngerti apa kemauan dia, apa kemauan klien, gue salurkan ke bagaimana cara kerjanya anak-anak gue nih di TSS gitu sih. Sebenarnya cuma gitu doang, jadi sama-sama menguntungkannya gitu. Dan apalagi, oh ya gini, Pak Roni ngampus pernah mention ke gue kayak gini. Sekarang kan era VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, sama ambiguity. Jadi era yang sekarang ini sebenarnya kita jadi bisa diuntungkan nih generalis gitu, karena kita volatile gitu, bisa masuk ke mana-mana gitu. Nah, di masa ini kita jadi bisa ngebantu banyak spesialis juga gitu. Karena gini, tiba-tiba lagi eranya naik-naiknya misalkan fotografi gitu. Tapi lu cuma bisa desain doang. Nah, gue nih yang generalis bisa bisa cari gimana caranya spesialis fotografi itu bisa gue masukin ke situ gitu. Jadi sama-sama untung. Mungkin kayak gitu ya. Oke. Lanjut lagi nih ya. Jadi kalau misalnya ada nggak sih yang menurut lo misal gini lo berpikir tentang kalau misalnya gue menjadi generalis, gue akan satu langkah di depan spesialis. Itu mungkin nggak sih menurut lo? Enggak juga sih sebenarnya. Oh, enggak. Enggak juga sebenarnya. Gue ngeliat semua orang tuh setara sih sebenarnya. Kalau gue sih. Jadi ya itu tadi ya benar kata lu. Sebenarnya gimana caranya kita nyari keuntungan masing-masing dari dari spesialis ke generalis gitu. Sebenarnya kalau gue lihat kita cuman, nah itu tadi gue bilang kan, gue banyak hal, tapi gue nggak jago di situ. Itu kelemahan gue. Kalau spesialis dia bisa satu hal itu, tapi mungkin dia kalau ada klien lain dia nggak bisa ngambil gitu. Jadi kan sama setara aja menurut gue, ada kelebihan dan keuntungan masing-masing. Oke. Jadi lu kan sebagai generalis nih ya. Lu melihat diri lu tuh gini nggak sih kayak ambillah contoh gini ya. Semisal perusahaan lu nggak ada gitu ya. Apakah lu takut dalam menghadapi dunia luar yang dimana lu harus nyari lagi mungkin atau mungkin lu dalam kondisi sulit lu harus menjadi seseorang misal contoh kayak lu sekarang marketing strategis. Contohlah lu cuman hanya sebagai generalis yang belum mempunyai pekerjaan gitu ya. Itu bagaimana menurut lu? Gimana ya kalau gue ngerespon ini ya. Gue pun dari awalnya ya
terpaksa harus kerja sebagai itu doang gitu. Ya ini aja sih menurut gua, gimana caranya kita bisa tahu apa yang paling terbaik buat diri kita sendiri dulu itu sebenarnya. Karena yang bisa ngebantu diri lu itu cuma diri lu sendiri gitu. Lu mau introvert, lu mau ekstrovert, nggak peduli. Yang bisa ngebantu cuma diri lu sendiri gitu. Walaupun gue itu nggak punya perasaan, tapi gue cuma diem aja, nggak jadi apa-apa juga sih. Nah, yang tadi gue bilang kenyang sama lapar. Kalau gue waktu itu, kalau gue nggak punya TSS, gue pasti akan lapar dong. Jadi gue cari cara nih supaya gue bisa makan, gimana caranya gitu. Caranya kan gerak gitu, bergerak, cari tahu terus gitu. Kalau lu berasa kenyang terus ya, ya udah kenyang. Habis kenyang ngapain? Tidur, cuy. Nggak ngapa-ngapain. Oke, oke. Nah, ini nih. Gue penasaran dengan rasa yakin lu ini nih. Gimana sih lu meyakini diri lu gitu kalau misalnya lu tuh bahwa dengan jalur generalis lu ini, lu bisa tahu gue akan seperti ini yang kayak tadi lu bilang kalau misalnya udah kenyang ya lu tinggal tidur gitu misalnya. Yakin ya? Ya. Ya, yakin itu tahap belajar menurut gue. Oke. Jadi kalau lu mau yakin banget, sebenarnya gini, yakin itu ilmu namanya nothing tulus. Jadi nggak ada yang lu takutin akan ada yang lu hilang. Gue punya temen, dia uh, nothing tulus gitu. Dia nothing tulus nih. Ini jangan temen gue deh. Kayak ini nih, kayak pebasket gitu. Udah tinggal berapa detik, bolanya ada di dia, terus dia ngelempar bolanya, terus masuk. Lo tau nggak itu ilmu apa? Itu nothing tulus. Itu yakin. Jadi dia udah nothing tulus, toh waktunya udah mau habis, toh kalah juga bodo amat, udah kalah juga gitu. Ya. Tapi gue nothing tulus, gue lempar aja bolanya dengan keyakinan gitu, masuk akhirnya. Nah, itu yang bikin gue sebenarnya, itu yang terus meyakinkan diri gue supaya nothing tulus gitu. Nah, saat kita nothing tulus, semua hal bisa digapai, semua hal bisa digapai. Itu yakin gue, serius. Lu kalau nothing tulus, lu semua hal bisa lu gapai. Gue nikah sama istri gue nggak ada duit gitu. Gue tapi nothing tulus aja, yang penting gue niat gitu. Toh KUA gratis gitu kan. Tahu-taunya gue niat, gue nothing tulus, ada aja rezekinya. Tahu-tahu dapat aja duitnya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Pasti lu semua gue yakin pernah ngalamin di mana lu kayak nothing tulus, tahu-tahu dapat. Oh iya gitu juga. Oke, I see. Lanjut lagi nih. Lu kan sebagai generalis sampai sekarang ini gitu ya. Lu bagaimana sih membentuk environment-nya itu sendiri? Nah, gue beruntung sih karena gue memang dikelilingi sama teman-teman gue yang spesialis gitu. Jadi gue banyak teman-teman gue, jadi gue bisa memanfaatkan memanfaatkan mereka gitu. Jadi gue beruntung. Nah, itu keberuntungan itu pun gue cari dengan cara ya itu tadi, main sebanyak-banyak main gitu. Nah, environment gue kalau di TSS, karena memang gue bangun arsitektur perusahaannya TSS ini memang generalis banget gitu ya. Jadi gue sportif. Oh ya, fun fact juga, gue kalau insting tuh, Steven itu sampai ke warna-warnanya juga bisa diketahui. Nah, warna energi sih sebenarnya, karena kalau warna kayak lu, ada juga kok orang yang sukanya warna-warni gitu. Cuman logo aja sampai ke warna-warna yang gue pakai di TSS tuh gue ganti kuning semua karena itu warna energi gue. Jadi gue memang bikin sendiri environment-nya. Memang kita buat sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi, gue beruntung eh, punya teman-teman yang memang mereka spesialis saklek. Ya kalau misalkan kalian semua mau, ya mesti pinter-pinter nyari temen juga sih sebenarnya. Oke. Nih, kata orang nih ya, orang generalis itu dipandang lebih kreatif katanya. Berpikirnya out of the box katanya. Lu setuju nggak dengan hal-hal kayak gitu? Gue setuju awalnya doang. Oke. Kenapa
sekarang? Kalau untuk pendekatan pertama, maksudnya first impression-nya, memang pasti bakal kelihatan kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak. Yang tadi gue bilang, gue sebenarnya nggak bisa apa-apa, cuy. Yang nyelesain tugas gue orang-orang spesialis, gitu. Uh, tapi memang kalau misalkan dilihat first impression-nya pasti akan kelihatan seperti itu sih, gitu. Memang akan kelihatan seperti itu. Sama ini, golongan darah gue B. Kalau golongan darah B itu memang arahnya ke arah ke sana sih, ke arah kreatif. Oke. Oh, berarti dari tadi kan ada tes Stephen ini ya. Tes Stephen ini emang ngaruh banget ya, maksudnya untuk lu mengetahui seperti apa lu dan lu sebagai generalis atau spesialis itu sangat mempengaruhi banget ya. Banget emang gue, ya itu mungkin salah satu keyakinan gue karena gue tahu gue orang insting sih. Nah Gitu. pertanyaan gue, lu mengetahui itu setelah tes Stephen, apa memang lu udah yakin duluan? Setelah tes Stephen, coy. Sebelumnya gue kayak memaki-maki diri gue sendiri. Apaan sih lu kagak bisa apa-apaan lu. Gue kayak gitu, jadi malah menyalahkan diri sendiri. Setelah gue tahu ya gue udah gak ngaku lagi. Ya buat apa gue galau-galau yang orang kayak gini. Kelemahan gue tinggal gue hiraukan, gue asah bagian yang terbaik dari diri sendiri gitu sih. Oke. Berarti ngaruh banget ya. Gila sih. Gue juga penasaran juga nih. Gue belum tes Stephen juga, jadi gue penasaran juga nih dari tadi. Oh ya tadi kayaknya gue lihat tuh ada yang nanya kita tes Stephen katanya pakai ngisi-ngisi pertanyaan gitu atau enggak? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Jadi Stephen itu genetik. Jadi yang dites itu yang dites itu sidik jari lu. Cuma sidik jari doang? Cuma sidik jari aja. Nggak perlu ngomong apa-apa, nggak perlu nulis apa-apa. Cuma sidik jari bisa tahu. Oke, ini Sobat Ngampus pada penasaran pasti ya. Ini makanya nih nanti tungguin nih ya. 3 yang bertanya secara live itu bisa dapat voucher gratis untuk tes Stephen. Oke, lanjut nih ya. Ini kan kita ada di era sekarang nih udah banyak lah perusahaan tuh yang udah bergerak udah jauh banget pasti gitu kan. Nggak berpikirnya hanya sebagai orang yang idealis atau mungkin bicaralah tentang satu hal gitu, tapi banyak hal. Nah, menurut lu seorang generalis ini atau mungkin spesialis juga gitu ya, bagaimana sih cara mereka itu untuk beradaptasi dengan masa-masa era-era sekarang gitu? Kalau menurut gue ya, paling pertama bergerak sih. Bergerak. Paling musuh utama itu diem. Musuh utama itu diem. Cuman kalau ini ada, jadi semua mesin dasar itu sebenarnya harusnya gerak. Cuman satu yang diem bisa sukses. Thinking. Thinking itu orang thinking diem di rumah aja sukses ya. Gitu. Nah, tapi menurut gue kalau misalnya kita ngadepin yang era sekarang ini, gue kan di F&B nih di Kebab Monster ya. Teman-teman kita di F&B sekarang kayak banyak yang tutup, banyak yang apa namanya banting setir bahkan gitu. Teman-teman gue di fotografi ada yang sekarang malah jualan baju-baju lomak, lo tau gak sih baju-baju Senen gitu? Ya. Nah temen gue ada dia di wedding lo tahu itu budgetnya gila kan, itu pendapatannya juga gila. Dia sekarang banting setir jadi jualan baju lomak. Nah itu kenapa dia akhirnya bisa survive dan kayak gitu, bertahan gitu. Dia nothing tulus, dia bergerak terus gitu, coba terus apa yang kalau sebenarnya ada satu kunci lagi, kalau udah nggak dicoba nggak bakal tahu, itu sih satu kunci lagi. Nah yang tadi gue bilang, gue pengen ke M Block aja gue segen gitu, padahal kalau kita nggak coba kita nggak bakal pernah tahu itu tuh apa gitu loh. Ya itu sebenarnya salah satu kuncinya buat ngadepin kayak sekarang sih, buat survival di sekarang ini. Caranya kalau nggak dicoba nggak bakal tahu. Kayak gue mau nikah aja, gue nggak punya duit, gue cobain aja biar ngerasain. Nah sekarang kan udah ngerasa. Oke. Dari sekian banyak yang tadi lu bilang, lu kan sebagai generalis ini ada prosesnya. Dalam arti lu kayak lu masuk ke
komunitas apa, atau mungkin masuk ke lingkaran ini, kelainan itu, dan lain-lain banyak gitu ya. Lu ada nggak sih kayak punya apa namanya sumber yang bisa lu pelajari gitu, atau mungkin apa emang lu berjalan gitu aja sesuai dengan alurnya? Ya, karena banyak sumber yang gue pelajarin. Udah jelas itu. Oh, Itu udah jelas banget. oh. Udah jelas banget. Boleh yang Karena banyak. di share, mungkin sobat ngampus juga penasaran gitu dengan sumber yang lu pelajarin apa sih? Eh, tapi gue bisa ini sih. Gue belajar banyak hal lah. Misalnya lu kalau misalkan lu mau belajar dari apa aja lu belajar gitu. Cuman gue pengen kasih tahu satu hal nih. Sebenarnya ini gak tau ya, gue mungkin banyak orang yang udah ngasih tahu. Cuman gue ngasih tahu satu hal yang berhasil ke diri gue sendiri. Nih, kalau lu lagi mau belajar, kalau lagi mau buka sesuatu atau lagi mau gue mau yang mulai ini ya, pengen mulai ini. Yang pertama tadi coba aja. Kalau nggak dicoba nggak bakal tahu. Kedua, jangan mikir lu kurang ilmu. Jangan mikir lu kurang ilmu. Karena sebenarnya kalau lu ngerasa punya pikiran pengen bikin ini pasti itu gelas lu udah penuh. Gelas lu nih, lu punya gelas lu pasti udah penuh. Kalau lu sampai udah lu orang yang di tahap gue pengen bikin usaha ini, gue yakin lu orang yang gelas lu tuh udah penuh. Jadi lu udah nggak perlu lagi, udah sebenarnya lu pakai gelas yang ini, lu minum sampai habis, sampai jadi bisnis lu bisa aja gitu. Lu nggak perlu kayak ngulik-ngulik apa-apa lagi segala macam. Sebenarnya bisa aja. Jadi lu gunain apa yang lu punya sekarang pun itu bisa. Walaupun belajar itu nggak ada batasnya. Belajar itu nggak ada batasnya, itu nggak ada ininya. Cuman pasti banyak deh yang termasuk gue juga kayak gue pengen ikut kelas ini, gue pengen ikut kelas itu gitu, sampai kayak nabung banget gitu kan ya. Sebenarnya gelas lu udah penuh kalau sampai lu udah punya pemikiran kayak gitu. Lu pun punya nothing tulus. Lu pakai gelas lu minum gelas lu ini sampai habis, itu gue yakin lu bisa sukses, bisa jalan gitu, bisa jalan ke apa yang lu pikirin itu sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya sekarang ya, sesi pertanyaan. Udah ada 3 nih yang mau tanya secara live. Oke, Jangan boleh yang dibantu susah ya. oleh boleh dibantu oleh. Kalau susah pun nggak apa-apa, mungkin sampai gue nggak bisa jawab. Kalau gue nggak bisa jawab, artinya gue belajar lagi. Kalau ya kan? Udah ada dari Omia nih namanya. Boleh dibuka? Ya, halo Kak. Halo. Ya, halo. Oke, mau tanya. Aku pernah dengar pendapat orang mengenai fase karir orang IT. Itu tuh bisa jadi dari generalis ke spesialis, kemudian kembali lagi ke generalis. Menurut Azikri sendiri, mungkin nggak sih kalau kita tipe yang orang spesialis itu bisa berubah gitu, maksudnya dari sesuai kondisi ya, dari misalnya dari spesialis ke generalis gitu. Mungkin nggak sih gitu. Terus yang kedua itu, kan Kak Zikri tadi bilang kakak orang yang generalis. Kalau faktor apa aja sih yang maksudnya bisa diperhatiin dia? Apa ya, sifat generalisnya itu lebih hasilnya maksimum di kerjaan gitu. Gitu aja sih Kak. Oke. Langsung dijawab. Oke, boleh langsung jawab. Langsung aja ya, gue terlupa soalnya. Ya. Yang pertama itu bisa banget menurut gue, bisa banget. Apalagi lu gini, lu bertahun-tahun kerja di misalkan IT gitu, lu jadi programmer. Masa iya pas lu lagi programming itu lu nggak ketemu orang-orang yang dengan fokus lain gitu, pasti lu akan ketemu. Nah kuncinya lu jangan hiraukan mereka gitu, lu rangkul mereka semua gitu, ambil minimal kulit-kulitnya mereka gitu. Misalkan kayak pekerjaan aja yang tadi gue bilang, graphic designer, mungkin programmer juga gitu. Graphic designer ada yang ngerjain
layout juga, ada yang ngerjain, ada yang bisa bikin vektor, ada yang nggak bisa bikin vektor, ada yang bisa bikin UI UX. Nah, gue yakin mereka walaupun fokus di satu hal itu, pasti ujung-ujungnya saat mereka puncak karirnya bisa aja dia shifting jadi generalis gitu. Karena dia udah tahu apa namanya tuh, udah pasti ketemu sama orang yang di luar spesialisasinya gitu. Asal dipelajarin, kalau cuman didengerin doang sih masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Terus yang kedua tuh lebih ke ini ya, apa cara kita buat encourage sisi generalis kita gitu ya. Iya nggak sih? Ntar salah lagi. Iya betul Kak. Betul ya? Iya. Ya kalau gue sih cara mengencourage-nya dengan tadi berserah diri ya. Kalau emang gue menemukan kalau emang lu menemukan diri lu kayak kok gue nggak jago-jago sama apapun itu ya, tapi gue bisa gitu. Gue bisa hal ini, gue bisa video, gue bisa foto, gue bisa ngoding, gue bisa juga gitu. Tapi gue nggak jago-jago ya. Mungkin itu harusnya lu berserah diri sekarang. Oke, gue nggak paling jago, gue cari temen gue yang jago. Karena gue ngerti semuanya, gue bisa kumpulin semua pengetahuan itu jadi satu senjata yang bagus buat klien misalkan gitu. Itu sih berserah diri tuh. Ego kita mesti kita tekan juga. Gue pun masih belajar sampai sekarang. Oke. Semoga terjawab ya. Mia Mikawati. Udah cukup kah? Atau mungkin terjawab kah? Atau mungkin ada yang ingin tanyain lagi kah oleh Mia? Cukup sih Kak. Gitu aja. Thank you ya. Oke. Makasih juga. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi. Tadi ada Julia. Boleh dibantu oleh admin Zahra? Halo Kak. Halo. Aku tanya, kalau ada dunia karir, mana sih yang lebih menguntungkan? Terus yang memiliki banyak peluang itu apa sih, sebagai generalis atau spesialis? Itu pertanyaannya. Oke. Berarti pertanyaannya kalau di dunia karir tuh yang paling menguntungkan yang mana gitu ya? Yang spesialis atau generalis gitu ya? Dua-duanya menguntungkan. Dua-duanya menguntungkan. Kalau dicari mana yang paling menguntungkan adalah mana yang paling bekerja. Orang yang paling bekerja. Kalau gue spesialis tapi lu nggak kerja juga ya nggak jadi juga gitu. Kalau yang paling diuntungkan adalah orang yang paling bekerja gitu. Yang paling ya hard work pay off gitu, yang paling kerja gitu sebenarnya. Kayak tadi gue bilang, kalau misalkan dari sisi generalis sama dari sisi spesialis, pun gue seorang generalis, gue ada sisi spesialisasinya juga gitu loh sebenarnya gitu. Kayak gue bekerja juga di Kebamosa sebagai marketing strategis, bisa banget gue aplikasiin untuk jadi generalis gitu walaupun sebenarnya strategis itu suatu yang spesialis menurut gue harusnya gitu. Menurut gue kalau yang paling diuntungkan dari orang tipe orang generalis dan spesialis adalah yang paling hard work itu. Oke. Sudah terjawabkah Julia atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Udah Kak, makasih. Ya, makasih juga. Oke. Sedikit gue mau menanggapi ya. Berarti kalau misalnya lu kan sebagai marketing strategis ya, itu lu justru gue mikirnya gini ya, seorang marketing istilahnya gitu ya, malah justru harus menjadi generalis ya supaya mengetahui gitu loh marketing seperti apa. Ya nggak sih? Sebenarnya sih iya sih. Jadi lu kalau ketemu klien yang kalau marketing tuh ini ya ketemu orang luar gitu, maksudnya B2B gitu kita gitu. Ya kalau buat ngertiin banyak orang cara ngobrolnya ya bener gitu. Bener banget itu. Ya buktinya menurut gue
nyaman banget kerja jadi di satu job desk itu gitu. Ya. Justru ya iya itu yang cocok sama lu mungkin ya sebagai generalis. Iya. Mungkin lu bisa dibilang spesialis gitu. Misal contoh spesialis marketing strategis gitu. Bisa Tapi aja lu sih. atau mungkin yang lu kerjain Ya. kan bersifat generalis gitu. Ya, bisa aja. Ya. Oke. Ada lagi sih satu lagi nih ya dari Minggu namanya. Boleh dibantu admin Sarah? Halo Kak. Halo. Aku mau tanya nih, kira-kira dalam kondisi kayak sekarang nih, lebih pilih mana sih jadi seorang generalis atau spesialis? Sedangkan perusahaan itu dia tuh dalam mengenai rekrutmen dia tuh lebih memberikan penekanan terhadap karyawan itu seorang spesialis gitu. Nah, terus yang kedua, tadi kan Kak Zikri bilang ya, kalau Kak Zikri itu kan golongan darahnya B ya. Iya. Nah, golongan B itu kan katanya kreatif dan insting kan. Kebetulan banget sama kayak aku juga golongannya B kan. Nah, aku nggak terlalu kreatif sih sebenarnya, tapi insting banget orangnya gitu Kak. Dah itu aja. Makasih Kak. Keren nih. Oh ya bener sih, bener. Karena kan sekarang kayak job desk itu kayak marketing strategi spesialis, sosial media spesialis gitu ya. Tapi kan, tapi ternyata kita udah tahu dong tadi dari cerita gue marketing strategi spesialis bisa dibilang. Tapi justru yang akan lebih works adalah karena gue seorang generalis di pekerjaan itu. Bahkan di sosial media, misalnya sosial media spesialis ya, pekerjaan sosial media spesialis atau UI UX spesialis atau banyaklah pekerjaan yang di belakangnya ada predikat spesialisnya gitu. Sebenarnya kayak sosial media spesialis, malah justru gue pengen cari orang yang generalis pola pikirnya. Karena sosmed itu gila, sosmed itu dinamikanya cepat banget gitu. Hari ini viral ini, besok viral yang lain. Nah, kalau misalkan gue pernah bikin konten di salah satu klien gue. Kontennya itu tentang sepeda. Tapi klien gue adalah sebuah perusahaan finansial gitu. Nah, kalau gue nggak ngerti sepeda gitu, konten itu nggak akan bisa berhasil. Nah, kebetulan kontennya memang salah satu konten yang viral juga. Jadi gue waktu itu ngebahas biaya beli soto ke Manggarai gitu, beli soto di Manggarai. Gue tulis biayanya itu, jadi ada orang nge-tweet, terus gue izin sama dia buat dipakai tweetnya. Jadi tweetnya bilang gini, biaya naik sepeda dari rumah ke Manggarai itu sebenarnya sotonya cuma 40.000 gitu, tapi biaya naik sepedanya karena gue tahu sepeda itu sebenarnya mahal, karena gue tahu nih, jadi gue nyari tahu sepeda itu sebenarnya mahal nih, gue tulis itu sepeda merek apa 200 juta, jadi biaya beli soto sebenarnya 200 juta 40.000, gue tulisnya gitu, terus jadi viral. Nah, kalau gue nggak punya pemikiran generalis, gue akan ya udah nggak bikin konten kayak gitu, karena gue nggak ngerti sepeda juga gitu. Nah, itu bisa booming karena bisa viral karena lagi banyak-banyaknya orang naik sepeda, terus kita company kita itu bergerak di bidang finansial, jadi masuk tuh. Nah, kalau misalkan gue cuman nguliknya di satu hal aja, ya udah itu konten itu nggak akan terjadi tuh. Ya kan? Sebenarnya jangan takut sih sebenarnya, walaupun kita nanti masuk kerja, melamar kerja, nothing tulus aja lah, nothing tulus sebenarnya. Kalau udah nothing tulus, semua bisa. Kejawab nggak? Oke. Semoga terjawab. Terjawab nggak nih? Atau ada yang mau ditanyakan lagi sama Minggu? Halo? Oke, semoga terjawab aja ya. Kita anggap terjawab. Oke. Gue jadi ada pertanyaan lagi nih, gitu kan. Apakah gini ya, yang tadi lu sebutin bisa ya? Apakah memang seorang spesialis ini seorang generalis ini bisa masuk di setiap karir gitu? Gue jadi berpikir bahkan setiap spesialis itu harus berpikir
generalis gitu. Menurut lu gimana tuh? Setuju sih, setuju. Ya? Itu sering gue omongin ke teman-teman gue juga sih sebenarnya. Kayak tapi di tahap referensi. Di Oke. tahap referensi. Jadi kayak misalkan lu jago banget UI UX, tapi referensi lu dikit gitu. Lu cuma nyari referensi di UI UX misalnya tuh. Nyari referensi di bidang yang di perusahaan dengan UI UX yang kayak Tokopedia gitu-gitu doang. Tapi lu nggak mau nyari perusahaan UI UX perusahaan-perusahaan kayak yang di belakang layar, misalkan UI UX-nya POS, lu nggak tahu kan ada orang yang ngerjain UI UX tapi UI UX POS gitu, mesin kasir gitu. Nah kalau lu nggak pelajarin semua itu, lu gimana caranya lu tahu yang terbaik gitu, UI-nya gitu. Jadi referensi sih, di tahap referensi lu harus jadi generalis sih sebenarnya. Ya, betul. Iya, justru itu yang kayak UI UX gitu kan perlu risetnya itu kan. Gimana caranya bisa diterima oleh orang-orang mungkin gitu kan. Atau mungkin gimana caranya orang tuh bisa katanya user friendly gitu. Iya. Ya kan? Gimana bisa kayak gitu kan. Justru itu pola pikirnya emang ya gue berpikirnya ke situ sih. Memang secara referensi ya, gue setuju. Di tahap referensi harus berpikir generalis nih, karena UI nih. UI Tokopedia sama Bukalapak sama Shopee berbeda jauh kan, ya kan? Iya. Nah itu karena tapi dia bisa begitu karena udah nentuin pasarnya yang mana nih gitu kan. Kalau kayak Tokopedia ini gue nilai sendiri ya. Kalau Tokopedia tuh kan kayak pasar yang kalangan menengah ke atas gitu. UI-nya dibikin ke sana gitu. Kalau Shopee ke cewek-cewek, jadi gambarnya rame gitu-gitu. Kalau Bukalapak kayak ke bapak-bapak karena dibikin UX-nya itu gampang banget gitu. Bapak-bapak kan misalkan dia susah nih buat mencet-mencet apa segala macam ya kan. Nah, dibikin UI itu gampang banget. Kayak gitu-gitu sih. Itu kan sebenarnya lu harus tahu dong pola pikir orang masing-masing. Kalau misalkan lu anak muda, cuman bergaulnya sama anak muda, ya udah kelar. Oke. Nah, lanjut lagi. Ternyata ada satu lagi nih yang pengen nanya live. Boleh. Oke. Aditya. Boleh dibantu admin Zahra? Halo Bang. Halo. Terima kasih dulu atas kesempatannya yang telah memberikan saya untuk bertanya langsung kepada Kak Zikri. Ya. Jadi gini Bang, cerita lu tuh relate banget sama gue gitu. Gue TI, gue informatika gitu kan. Abang informatika juga? Iya betul. TI. Gue informatika, habis itu gue ambivert. Pokoknya relate semua lah Bang. Nah, tapi Bang, Abang kan udah menikah nih, mungkin udah kecapai lah atau puncak gitu kan, puncak atas gitu. Nah, tapi gue ini baru gitu, kuliah aja masih gitu kan. Nah, saran dari Bang untuk saya itu apa lah Bang? Karena gini Bang, kondisi Abang itu sama kayaknya seperti gue gitu. Bisa jadi. Iya Bang. Saran gue sih tadi sih sebenarnya jangan belajar itu sampai mati, bener. Belajar itu gue pernah baca di mana ya. Jadi belajar itu sampai mati, karena kalau misalkan generalis tuh harus belajar terus, bahkan semua orang sih sebenarnya. Kalau misalkan buat lu ngerasa lu kayak gue banget gitu, anak IT tapi terus juga ngerasa ambivert gitu. Gimana caranya buat keep up sama kalian sekarang gitu? Ya belajar sih, jangan berhenti belajar. Soalnya semakin banyak dapat referensi, semakin pinter lu gitu, maksud gue. Semakin banyak dapat referensi, semakin pinter. Semakin banyak link, semakin banyak peluang. Jadi main banyakin. Kalau dulu bapak kita ya, orang tua kita gitu, main mulu gitu. Kalau sekarang gue nanti kalau misalkan gue punya anak, kebetulan gue belum punya anak, kalau gue punya anak nanti di rumah mulu, main lu sono gitu. Nah Bang, gini Bang. Nah, gimana kalau orang tua kita itu ngelarang kita gitu untuk keluar, ngebatasin, bukan ngelarang sih, ngebatasin. Abang mirip gak dengan saya ini? Ya, gue gak bisa bahas banyak ya kalau di sini ya, kalau soal kayak gini. Sebenarnya
gimana gitu bang ya kalinya gitu. Gue ini mau merantau sebenarnya bang, cuman nggak dibolehin oleh orang tua kan, karena anak cowok satu gitu bang. Waduh. Berat. Gimana bang? Sebenarnya gue gak bisa terlalu ini banyak sih. Cuman kalau misalkan gue dulu gue berani sih sebenarnya. Gue dari kecil sampai bahkan ya di perumahan gue gitu ya, banyak yang bilang gini, Jikri itu orang yang sekolahnya nggak pernah ngelewatin rel kereta. karena gue selalu nyari aman gitu, selalu sekolah yang deket-deket. Nah, mungkin lu bisa kasih tahu gitu. Dunia tuh luas gitu, maksudnya nggak cuman kalau di kasus gue nggak cuman di balik rel kereta itu aja gitu, harus di luar situ masih banyak gitu. Karena gini, kalau kita diem di tempat, yang tadi gue bilang cuma satu orang yang diem di tempat bisa sukses, cuma orang thinking. Ya itu doang. Kalau yang lain harus bergerak, harus pergi-pergi, pokoknya harus main gitu. Emang itu mesti berani sih sebenarnya. Tapi ini nih, ini yang perlu diingat gitu. Mau sesukses apapun kita, mau berhasil apapun kita, doa yang paling kuat tuh doa orang tua. Jadi jangan sampai orang tua lu kecewa sama lu sih. Itu sih. Oke bang. Kalau menurut abang dari percakapan ini gue ini thinking atau gimana, insting atau sensing? Mesti dites itu. Kirain bisa bang dari percakapan. Oke lah bang, makasih bang atas kesempatannya. Ya sama-sama. Oke, seru juga. Menarik. Oke. Oke. Untuk Mia, Mika, Julia, sama Minggo bisa langsung kirimin alamat email dan juga nomor teleponnya ke IG Ngampus di ngampus_ ya untuk komunikasi lebih lanjut untuk tes Tifinnya. Oke. Untuk Aditya, sorry cuma ada 3 ya ininya, tapi cukup apresiasi juga untuk pertanyaannya ya. Keren juga ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan, ini udah banyak juga nih yang nulis. Oke, pertama ada dari Febriansyah Ramdan. Mau tanya tes Tifin biayanya berapa katanya? Tes Tifin biayanya? Ya. Biaya tes Tifin itu gue lupa juga sih, gue nggak tahu juga biayanya gitu. Gue nggak tahu juga biayanya. Kalau nggak salah sih 500.000 kalau nggak salah. 500 sampai 750.000 deh kalau nggak salah. Gue juga lupa. Oke. Ini mungkin ingin ikutan Steven juga nih. Harusnya tadi ikutan juga tuh live. Oke, lanjut nih. Dari Oktivani Indah Wulandari. Dalam kondisi yang sekarang ini menurut kakak, kita tuh baiknya jadi orang generalis atau spesialis, dan gimana sih caranya supaya paham diri sendiri sebenarnya kita tuh spesialis atau generalis selain tes Tifin? Menarik. Oke, langsung jawab aja ya. Oke. Kalau era sekarang, menurut gue kalau menurut gue gini, balik ke tadi lagi. Tapi kalau misalkan kita masih belum menentukan ya, masih galau gitu. Lu bisa mencoba jadi generalis sih. Karena kalau lu jadi generalis, lu akan selalu bisa kembali lagi jadi spesialis gitu. Nah, kalau jadi spesialis menurut gue akan butuh waktu sih kalau misalkan kita terlalu fokus di situ buat pindah jadi generalis. Nah, cuman kalau era sekarang, kalau gue dikasih tahu sama Pak Roni, era ini sih namanya era VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, sama ambiguity. Jadi itu yang terjadi sekarang. Jadi sekarang tuh volatile, terus banyak uncertainty, ketidakpastian gitu. Terus banyak ambiguity juga. Dan semakin kompleks dunia ini gitu. Nah, kalau misalkan lu lu jadi spesialis, saran gue banyakin referensi. Jadi nggak cuman di situ-situ aja taunya gitu. Ya kalau gue, jawaban gue pasti akan arahnya ke generalis ya, karena gue generalis gitu. Tapi kalau saran gue, kalau misalnya lu memang bisa jago satu hal gitu,
lu asah aja itu, asah jadi spesialis aja nggak apa-apa. Tapi banyakin referensi. Oke, semoga terjawab nih ya untuk Tiffany. Gue susah nyebutnya juga. Tiffany Indah Wulandari. Oke. Kemudian lanjut lagi dari Julia's Baby. Tadi udah nanya juga nih, kayaknya mau nanya lagi. Oke, ada lagi nih dari Julia. Menurut kakak, cara terbaik untuk meyakini diri sendiri itu bagaimana? Dan apakah generalis dan spesialis bisa di self-diagnose? Kenapa? Gue nggak ini. Oke. Menurut kakak, cara terbaik untuk meyakini diri sendiri itu bagaimana? Dan apakah generalis dan spesialis itu bisa di self diagnose? Jadi bisa didiagnosa sendiri. Nah, kalau gue akhirnya gue tes ya, gue jadi tahu ya sebenarnya gue itu, jadi gue asah di situ. Cuman kalau misalkan kita mau self diagnose gitu, kuncinya melepaskan ego, terus kontemplasi, sama kembali ke kalau di agama gue ya, kembali ke Tuhan gitu. Jadi kembali lagi ke Tuhan yang maha tahu lu tuh siapa gitu. Tanya sama dia gitu. Kalau di agama gue kayak gitu sih. Yang paling benar sih kembali ke agama apapun itu sebenarnya sih. Lu tanya sama Tuhan lu diciptain apa gitu. Pertanyaannya gimana cara dapetin jawabannya? Iya benar. Benar sih, benar. Iya kan? Oke. Ini semoga terjawab ya untuk Julia. Lanjut lagi, ada Paulus G. Bria. Dilema menjadi generalis atau spesialis mana yang lebih baik? Oh, dia nanya dilema kali ya untuk menjadi generalis atau spesialis. Menurut lu mana yang lebih baik? Menurut gue apa yang lebih baik yang paling kerja keras. Oke. Lanjut lagi ke Wihana Safira. Apakah lingkungan dan kegagalan yang kita alami berpengaruh dan membuat kita menjadi generalis atau spesialis? Sorry, ini agak ini juga. Oh, I see. Maksudnya lingkungan kegagalan itu bisa berpengaruh nggak untuk bikin kita menjadi generalis atau spesialis? Lingkungan gue semuanya spesialis, tapi gue generalis. Jadi berpengaruh apa enggak tuh? Kalau cuman menurut gue kayaknya nggak banyak berpengaruh sih. Cuman ini juga karena kan gue orangnya nggak ini apa ya, lingkungan gue macam-macam banyak gitu loh. Jadi nggak diartikan dari satu gitu, menurut gue nggak banyak pengaruh sih kayaknya deh. Oke, mungkin ya balik lagi ke diri sendiri ya. Mungkin kalau misalnya lu melihat kayak lu deh contoh gitu kan, lu bikin satu creative agency, lu melihat teman-teman lu dan lu berteman dengan teman-teman lu yang spesialis, lu bisa menarik mereka gitu kan, kayak bikin satu creative agency dengan tujuan satu gitu, tapi lu bisa narik orang-orang yang justru passion di bidangnya mungkin, atau mungkin serius di bidangnya atau konsisten di bidangnya gitu kan. Mungkin ya kalau misalnya kalau ini gue ini aja ya, nambahin dikit aja ya. Mungkin kalau misalnya ini mungkin yang gue lihat berpengaruh apa enggaknya ya, gue juga setuju sama lu sih. Nggak begitu berpengaruh, tapi balik lagi ke elunya. Benar. Gitu. Semua orang kan punya takaran masing-masing menurut gue. Iya. Lanjut lagi dari Satrio Wicaksono. Ini pertanyaan terakhir nih. Kalau di dunia karir paling menguntungkan depend on di negara mana kita akan bekerja. Kalau di Indonesia lebih fokus generalis, tetapi overseas company lebih fokus ke spesialis. Bener banget. Yang nanya tadi siapa namanya? Satrio Wicaksono. Ini kayaknya senior gue di kampus nih kayaknya nih. Kayaknya. Ada kenal ya? Kayaknya sih gue, iya Mas Satrio nih kayaknya nih gue kenal nih. Bener banget. Nah,
setuju gue kalau misalkan di luar negeri emang spesialis banget. Bahkan kayak job desk di luar negeri tuh kayak gini. Job desk di luar negeri udah bukan graphic designer, tapi Adobe Photoshop expert kayak gitu. Jadi dia cuman ngejain apa-apa yang dari Photoshop aja. Sampai kayak gini, sampai ke sana sih. Bener sih memang kayak gitu. Cuman ya balik lagi kalau menurut gue referensi aja sih. Jadi kita yang tadi gue bilang, gue generalis pun juga ada spesialisasinya gitu. Nah, cuman kalau kita jadi spesialis menurut gue akan lebih punya benefit kalau kita memperbanyak referensi gitu sih di bagian itu. Tapi bener sih kalau di Indonesia memang kalau di Indonesia tuh kayak gitu, kayak bisa orang kalau kerja bisa diminta bisa banyak gitu. Kalau di luar negeri cuman ekspertisnya masing-masing kayak gitu sih. Oke. Cukup nih ya kayaknya udah ini juga. Kita udah masuk sore juga nih, udah hampir maghrib. Oke, mau umumin siapa nih ya yang akan dapat buku gitu. Oke. Yang pertama ada Oktifani Indah sama Wihana Safira. Ini dapat buku Meretas Menuju Ahlul Quran. Oke. Terus yang kedua ada juga Febriansyah sama Satrio dapat buku Stephen. Terus yang terakhir ada Julia, itu dapat buku bisnis. Oke. Nanti bisa langsung ya dikirim alamat emailnya dan juga DM langsung ke IG Ngampus gitu ya. Oke. Kita udah masuk ke penghujung acara. Ya. Ada satu nih pertanyaan gua. Ya. Menurut lo, bagaimana orang, ini contoh nih, ambilnya contoh masih galau nih, di ujung sini. Jadi gue harus kemana nih ya, menurut lo? Bagaimana orang harus menentukan apakah dia harus menjadi spesialis atau generalis? Bagaimana cara orang menentukan itu? Tes Stephen cuy. Ujung-ujungnya tes Stephen juga. Nggak bercanda. Jadi emang gimana? Ya bener, menurut gue itu sangat membantu sih. Kan ini kan lu nanya ke gue kan referensi gue gitu. Itu membantu banget di hidup gue itu jauh. Wah, gue jadi nggak galau sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan pada umumnya ya, gue akan selalu bilang ke semua orang sih, kembali ke diri lu sendiri. Semua yang bisa ngebantu lu cuma diri lu sendiri, kagak ada orang lain. Sumpah deh, beneran. Nggak bohong gue gitu. Lu extrovert, mau generalis, spesialis, mau introvert gitu, mau ambivert, yang bisa, paling tahu takaran diri lu masing-masing, yang paling tahu porsi lu masing-masing, gue tujuannya mau kemana, itu diri lu sendiri gitu. Itu diri lu sendiri. Lu pun sekarang gue yakin semua dari lu semua pasti lu punya gelas yang itu udah penuh isinya. Lo tinggal minum aja tuh gelas itu. Lo manfaatin apa yang lo punya sekarang. Mau jadi generalis atau spesialis, nggak masalah. Oke. Semoga apa yang udah didiskusikan atau dijelaskan hari ini ya oleh Kak Zikri bisa membantu Sobat Ngampus semua mana yang kalian harus pilih gitu ya. Kalau menjadi generalis atau spesialis gitu. Ya sih banyaknya generalis ya. Karena gue melihat peluang banget di situ. Iya. Kalau gue pernah dibilang sama teman gue gini, jadi generalis itu 3C. Apa tuh? 3C itu cuan, cincai, cengli. Nah itu. Boleh. Gue pikir cuan. Mikirnya udah cuan mulu. Enggak. Kalau bisa cuannya di terakhir, karena cincai sama cengli itu harus digedein itu. Nah, karena lu mau ngapain aja mesti cengli sama semua orang gitu. Dan semuanya harus dicincain gitu menurut gua. Itu prinsip hidup gua tuh, 3C. Ya, boleh juga, boleh. Emang ya oke.
Kayaknya gue juga akan mengikuti jalan ninja lu nih kayaknya. Iya. Kayak Konoha. Iya. Oke, thank you banget ya Pak Zikri udah bagi ilmunya, udah sharing pengalamannya juga, dan semoga juga bisa jadi manfaat buat sobat ngampus semua, dan juga Amin. bisa lebih sukses ke depannya dengan adanya penjelasan tentang generalis versus spesialis ini. Oke, sekali lagi thank you untuk sobat ngampus ya yang udah menyempatkan waktunya di sore ini, apalagi malam minggu gitu ya. Tapi malam minggu nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Oke, intinya thank you banget ya. Sekali lagi juga buat Kak Zikri, thank you banget. Makasih. Semoga sukses juga di TSS dan juga di Kebab Monsternya. Sekali lagi, ya semoga hari-harinya lebih baik lagi dari sekarang ataupun tahun 2020. Amin. Oke. Thank you buat semuanya. Terima kasih semua.